Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam Pagi Bersama Tuhan di channel YouTube Oase Inspirasi. Pagi ini puji Tuhan kita semua masih diberi nafas kehidupan, masih diberi kesempatan untuk bangun, masih diberi anugerah untuk datang kepada Tuhan. Namun saya sadar tidak semua orang yang mendengarkan renungan ini sedang berada dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin pagi ini ada yang bangun dengan hati yang berat, ada yang bangun dengan banyak pikiran, ada yang bangun dengan air mata yang belum kering, ada yang tetap tersenyum di luar, tapi rapuh di dalam. Oleh karena itu, pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat nyata dalam hidup orang percaya, yaitu iman yang bertahan di hari-hari sulit. Bukan iman yang berteriak ketika keadaan baik, tetapi iman yang tetap berdiri ketika badai datang. Mari kita siapkan hati, mari kita tenangkan pikiran kita, dan mari kita izinkan Roh Kudus menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita membaca ayat pokok kita dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Firman Tuhan berkata demikian, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Rasul Petrus tidak sedang menulis kepada jemaat yang hidup dalam keadaan nyaman. Tetapi Rasul Petrus menulis kepada orang percaya yang sedang berada dalam tekanan, yang sedang dianiaya, yang sedang terpinggirkan, dan yang sedang diuji imannya. Namun Petrus berkata bahwa iman mereka sedang diuji, bukan dihancurkan. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Hari-hari sulit bukan tanda iman gagal. Seringkali kita berpikir kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka hidup akan berjalan mulus. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan iman seperti itu. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu.
aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak berkata dalam tanda kutip, kalau kamu menderita. Tetapi dia berkata, dalam dunia kamu menderita. Artinya penderitaan bukan tanda Tuhan tidak menyertai, melainkan bahagian dari realitas hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Coba kita lihat di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, apa yang dikatakan Ayub di sana. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tidak memahami rencana Tuhan, tetapi Ayub percaya pada pribadi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar di mana saja saudara mendengarkan renungan ini, hari-hari sulit tidak menghapus iman, justru menguji apakah iman itu sungguh ada. Bagian yang kedua, iman yang bertahan tetap percaya saat perasaan goyah. Saudara, hari-hari sulit sering mengguncang perasaan kita. Kadang kita berkata, saya capek Tuhan, saya tidak mengerti. Atau ada yang berkata, saya kecewa. Dan Tuhan tidak menolak kejujuran seperti itu. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur tidak menyangkal perasaannya, tetapi pemazmur tidak menyerahkan kendali hidupnya kepada perasaan. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman yang bertahan berkata, aku tidak melihat jalan keluar, tetapi aku percaya Tuhan tidak pernah salah. Bahagian yang ketiga, iman yang bertahan membentuk ketekunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan hanya ingin kita selamat, tetapi Tuhan ingin kita dewasa secara rohani. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari sulit tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menghasilkan ketekunan. Lebih jauh Paulus menegaskan lagi di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Emas tidak akan pernah menjadi murni tanpa api. Api tidak menghancurkan emas, tetapi menyingkirkan kotorannya, sehingga emas itu menjadi luar biasa, dimurnikan dengan api. Demikian juga iman. Mazmur 66 ayat 10 berkata,
sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Hari-hari sulit itu adalah api, dan iman yang bertahan adalah emas yang dimurnikan. Saudara, apa yang bisa kita lakukan di hari-hari sulit ini? Yang pertama, tetap datang kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang kedua, tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Saudara, apa yang kita bisa lakukan di hari-hari yang sulit? Yang ketiga, tetap percaya pada janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan yang setia, Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi. Hari-hari sulit sering melelahkan iman kami, tetapi kami memilih untuk tetap percaya kepadamu. Pegang kami ketika iman kami hampir runtuh, kuatkan kami ketika harapan kami menipis, dan ajar kami untuk tetap setia di tengah badai. Kami percaya iman yang bertahan tidak akan Kau sia-siakan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada mendengarkan renungan ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin.